Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghampirkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Jadi ini saudara, ini orang banyak saudara pada waktu itu. Saudara tahu Yerusalem itu diperkirakan pada waktu itu penduduknya hanya kurang lebih 100.000 lebih. Tapi pada waktu Paskah itu bisa 1 juta lebih saudara yang datang ke Yerusalem. 10 kali lipat orang-orang datang. Karena ada 3 hari raya besar di mana orang Israel itu harus datang ke Yerusalem. Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. 3 hari raya itu saudara. Tapi yang paling besar adalah Paskah. Semua orang dari seluruh penjuru datang ke Yerusalem saudara. Dan saudara tahu pada waktu itulah Yesus untuk pertama kalinya mendeklarasikan dirinya sebagai Mesias. Dan ini secara terbuka dia mendeklarasikan dirinya sebagai Mesias. Karena apa? Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai apa? Sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ini siapa yang berkata ini? Ini orang banyak saudara. Orang banyak di Injil yang dikatakan mereka taruh pakaian mereka di jalan. Kata diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Itu dikutip dari Mazmur 118. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Jadi orang-orang itu mengutip dari sini saudara. Mazmur 118 ini adalah Mazmur mesianik. Mazmur yang bicara tentang Mesias. Dengan kata lain, kira-kira orang banyak itu tahu tidak bahwa Yesus adalah seorang Mesias? Tahu dong. Kalau mereka tidak tahu, kenapa mereka bisa kutip ayat dari Mazmur 118? Itu Mazmur mereka, Mazmurnya orang Yahudi pada waktu itu. Itu kitab mereka. Dan mereka yang nyanyikan. Kata Hosana itu adalah tolong kami sekarang. Kata Hosana dari kata Hosiana itu artinya save us now. Tolong kami sekarang. Dan orang banyak itu berteriak. Kita kembali ke Lukas tadi. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara yang nyaring oleh karena segala mujizat. Mereka baru saja melihat di Injil Yohanes pasal 11, Lazarus dibangkitkan. Mereka melihat mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Dan oleh karena mereka melihat itu, mereka punya satu pemahaman bahwa dia adalah Mesias. Ayat yang ke-38 dikatakan apa? Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Tadi kita baca Mazmur 19. Jadi orang-orang Israel, pada orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi pada waktu itu yang ada di Minggu Palma itu, mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Karena mereka kutip dari situ saudara, mereka kutip dari situ, mereka bilang, Hosana, tolong kami segera, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Tapi di tengah teriakan, di tengah pujian, di tengah nyanyian itu, Yesus menangis. Kenapa dia menangis? Ada 2 kali di dalam Alkitab secara literal Yesus menangis. Yang pertama di mana? Sebelum ini, kisah Lazarus. Betul? Waktu Lazarus meninggal, itu Yesus juga menangis. Tapi tahukah saudara, kata menangis yang di Lazarus dengan kata menangis yang ada di kisah ini itu berbeda. Waktu saya melihat dalam bahasa aslinya, kata menangis di Lazarus itu seperti meneteskan air mata. Tapi kata menangis di kisah ini, itu bukan cuma meneteskan air mata. Itu sampai terisak, terseduh-seduh. Saudara pernah menangis sampai terseduh-seduh? Bukan sekedar meneteskan air mata. Tapi seperti orang yang nangis sampai seperti orang yang, waduh saya bayangkan, Yesus sampai menangis terisak terseduh-seduh. Kenapa saudara? Padahal dia mendeklarasikan dirinya sebagai Mesias untuk pertama kalinya.
Di kisah-kisah yang sebelumnya kalau saudara baca, Yesus tidak pernah bilang dia adalah Mesias. Bahkan kalau dia buat mujizat, dia kasih tahu, jangan kasih tahu siapa aku. Dia kasih tahu sama Petrus, teman-temannya, jangan kasih tahu aku Mesias. Dia selalu bilang, jangan bilang, belum waktunya. Tapi ini peristiwa di mana Yesus sendiri yang mendeklarasikan dia adalah Mesias. Dan orang-orang itu setuju Yesus adalah Mesias. Tapi kenapa dia menangis? Saudara tahu, Mesias yang orang Yahudi lihat dalam diri Yesus berbeda dengan Mesias yang Yesus sedang jalankan misinya ketika dia jadi manusia. Mesias yang ada dalam pandangan orang Yahudi yang bersorak-sorai itu entah jumlahnya ratusan atau ribuan, kita tidak tahu persis. Mesias yang di dalam anggapan mereka itu berbeda dengan Mesias yang Yesus menjalankan misinya ketika dia hadir di muka bumi ini. Sehingga itulah yang bisa membuat orang yang sama yang berteriak, Hosana, Hosana, Hosana. 4 hari kemudian di hari Kamis mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. So lihat betapa tragisnya orang yang sama yang berteriak, Mesias, Hosiana, selamatkan kami, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Tapi 4 hari kemudian mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, kenapa bisa berubah begitu cepat? Hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak kejadian mungkin, wah tadinya dia orang Kristen, tiba-tiba jadi mu'alaf, tiba-tiba jadi berbeda. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena mereka kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena Yesus sebagai Mesias yang mereka harapkan berbeda dengan apa yang Yesus lakukan pada waktu dia datang. Apa yang mereka harapkan sebagai Yesus sebagai Mesias? Mereka harapkan Yesus itu akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Bagi mereka, Mesias itu harus mendatangkan kedamaian. Mesias itu harus mendatangkan kedamaian secara yang bisa dilihat di fisik. Tidak ada perang lagi. Tetapi saudara tahu, sehingga mereka kecewa. Makanya bahaya kalau orang kecewa. Kecewa kalau tidak dibereskan. Tadinya kawan bisa jadi lawan, saudara. Kalau orang kecewa, tidak diselesaikan. Wah, pokoknya kalau orang udah sakit hati itu berbahaya, saudara. Makanya mesti diselesaikan. Harus datang sama Tuhan. Amin, saudara.